Itu kunyit campur jahe yang diparut tanpa gula. Jadi bunda itu kalau pagi-pagi kebiasaannya ya merebus kunyit ya, kadang ya serai, pokoknya ganti-ganti ya. Terus itu ada cabai yang direbus, rencana mau bikin bali telur ya, insya Allah. Itu ada keterangannya ya. Alpukat mentega 19.400. Jadi satu ini 19.400. Bunda nggak tahu ya, kebiasaan bunda itu kan belinya biasanya di pasar ya. Di pasar yang besar-besar kok nggak ada. Kalau yang kecil saya nggak suka ya. Kalau ada yang besar saya biasanya beli yang besar. Tapi karena nggak ada ya beli di Indomaret, beli satu. Kan ditimbang ya. Pokoknya saya nggak tahu-taunya tuh ya sudah di kasir itu ya. Sudah terlanjur, ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting sehat ya. Nanti kalau sakit ya obatnya lebih mahal ya. Jadi ya mending beli buah, meskipun menurut sebagian orang agak mahal, tapi kan bermanfaat dan sehat ya. Siang ini insya Allah bunda nggak makan nasi ya, tapi makan jagung rebus 2. Itu harganya 6.000 ya. Jadi 6.000 itu bukan yang sudah matang gini ya, mentahnya itu 2 itu 6.000. Mari makan ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih hangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dari Ibu Bambang. Di perut terasa seperti ada yang jalan-jalan. Di tenggorokan rasanya tercekik. Kalau dari sisi akhlak apakah yang harus saya perbaiki? Itu insya Allah karena ilmu musyrik ya. Jadi rata-rata yang merasa tercekik atau ada yang jalan-jalan di perut, itu insya Allah ilmunya. Jadi ilmu itu seperti ini ya, ilmu yang nggak manfaat itu seperti ini. Orang baca Quran niatnya bukan nilai ta'ala, tapi diniatkan supaya rezeki lancar, supaya dapat jodoh. Nah ini kan niatnya bukan lillahi ta'ala, tapi diniatkan untuk duniawi. Nah orang yang baca Quran niatnya bukan lillahi ta'ala akan mendapatkan ilmu musyrik. Jadi setiap baca yang bukan karena Allah, jin itu masuk ke dalam tubuhnya. Nah, lama-lama semakin banyak semakin menumpuk. Kalau sudah menumpuk biasanya kakinya terasa berat. Ya pertama ya berat saja ya, nggak sakit tapi berat. Terus baca seperti itu. Setiap baca Quran diniatkan untuk duniawi biar rezeki lancar. Terus setiap hari seperti itu. Setelah bertahun-tahun bukan hanya sekedar berat tapi sudah berat dan sakit. Masih mengamalkan seperti itu, lama-lama berat, sakit, dan tidak bisa jalan. Tidak bisa jalan itu sudah ada kira-kira mengamalkan seperti itu 10 tahunan ya. Yang nggak bisa jalan. Jadi kalau hanya setahun, 2 tahun ya belum kelihatan ya. Jadi orang-orang yang baca Quran atau baca sholawat diniatkan untuk duniawi bukan nilai ta'ala, itu akan mendapatkan ilmu musyrik. Jadi jin itu masuk ke dalam tubuhnya. Nah orang-orang yang semacam ini makanya ya nggak ketemu ya, dibawa ke dokter katanya seperti ada yang mencekik. Jadi di lehernya itu seperti ada yang mencekik, yaitu ilmu itu. Jadi orang-orang yang punya ilmu musyrik itu kalau ada orang yang menyakiti, walaupun yang menyakiti itu pasangannya sendiri ya atau anaknya, itu ilmunya akan menyerang. Apalagi kalau sama-sama punya ilmu, nah itu saling menyerang. Bukan orangnya ya yang menyerang, ilmunya. Ilmu sama ilmu saling menyerang. Jadi si suami mengamalkan kalau baca Al-Quran diniatkan untuk duniawi yang berbentuk bisa beli rumah. Tak baca ayat ini biar aku bisa beli rumah. Si istri biar aku sehat. Jadi niatnya orang si suami istri itu terus seperti itu setiap hari. Lama-lama ya itu nanti kalau sudah numpuk jin yang masuk.
Jadi pokoknya baca Quran, niatnya bukan karena Allah, jin itu masuk. Jadi lama-lama semakin paras, karena semakin banyak jin yang masuk. Ya makanya sebagian orang yang mengalami sakit ya di kakinya, pertama nggak sakit cuma berat saja buat jalan, lama-lama ya berat ya sakit, lama-lama ya berat ya sakit ya nggak bisa jalan. Makanya sudah ada yang sampai 8 tahun berobat ke dokter yang nggak sembuh-sembuh. Ya setelah disuruh memperbaiki akhlak, mohon pada Allah, minta diberikan kesembuhan dan minta supaya ilmu musyrik-nya itu dikeluarkan, terus dibuktikan yang selama itu baca Quran diniatkan supaya rezeki lancar diganti. Baca Quran niatnya satu lillahi ta'ala. Ya akhirnya ilmu musyrik-nya tuh berangsur-angsur keluar ya. Jadi jinnya yang ada di dalam tubuh itu keluar, merasa nggak betah lah istilahnya. Jadi kalau sudah baca Quran atau sholawat niatnya lillahi ta'ala, jin yang ada di dalam tubuhnya keluar. Makanya ya terasa enteng. Ini ada sebagian tetangga bunda itu ya ada yang percaya, ada yang enggak ya. Yang enggak percaya ya terserah ya. Pokoknya sudah saya sampaikan, nanti di akhirat saya enggak tanggung jawab. Beberapa minggu yang lalu saya dan Pak suami ini menjenguk orang itu ya. Maaf enggak saya sebutkan namanya ya. Mudah-mudahan orangnya bertobat, secepatnya dapat hidayah. Mau bertobat, mohon ampun, enggak ngulangi seperti itu. Kalau baca Quran atau baca sholawat niatnya lillahi ta'ala. Jadi saya tahu karena saya tanya, niatnya apa selama ini baca sholawat kok sampai bawa tasbih ya. Terus menjelaskan begini-begini. Pertama saya ingatkan tuh saya apa ya istilahnya, bibirnya tuh jibir itu apa yang ngenyak lah istilahnya. Gak percaya ya saya biarkan. Sekarang sudah kejadian kakinya berat, masih belum percaya, masih ngamalkan seperti itu. Sekarang ini bukan hanya berat, tapi sakit dan dibuat jalan itu sakit. Kalau dulu kan berat, hanya berat saja, nggak sakit ya. Sekarang tuh ya berat, ya sakit. Ya sekarang itu percaya apa enggak, masih ngamalkan seperti itu apa enggak ya saya kurang tahu ya. Yang jelas sudah saya sampaikan, pokoknya saya di akhirat nggak bertanggung jawab. Sudah saya sampaikan. Kalau saya ya tenang aja ya, nggak maksa ya sama orang tuh nggak maksa. Kalau maksa-maksa ya nanti saya bisa kena diabet ya. Diabet itu kan nyuruh-nyuruh orang harus dituruti, harus dikerjakan. Enggak, kalau saya pokoknya sudah saya sampaikan, nanti kalau sakit kan bukan saya yang merasakan. Jadi sekarang itu orangnya sudah nggak kuat lagi jalan dan sakit. Dibawa ke dokter katanya ya di rongsen itu nggak kelihatan. Penyakitnya tuh nggak kelihatan, dianggapnya aneh ya. Loh kok sakit dok? Mungkin ini pengaruh dari dulu yang pernah jatuh gitu-gitu dok. Padahal waktu dulu itu jatuh ya nggak apa-apa katanya. Ya nggak begitu sakit, dong jatuhnya itu cuma dari sepeda gitu. Terus sepedanya yang nggak terlalu kenceng ya maksudnya. Kecepatannya tuh loh ya pelan-pelan, terus ada yang nabrak terus jatuh kan gitu. Itu sih kata dokter. Kalau saya menafsirkan insya Allah, karena dari sekian ratus orang ya, jadi saya ini meneliti ini mulai remaja. Jadi kalau ada orang misalnya anaknya tuh laki semua itu protes sama Allah itu ya salah. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aidikum. Apa saja musibah yang engkau terima, anakmu kok laki semua atau perempuan semua, itu akibat dari buah tanganmu sendiri. Anakmu lengkap, laki-laki dan perempuan adalah buah dari tanganmu sendiri. Jadi kalau memang laki-laki semua itu misalnya ya laki-laki semua itu ya memang dari si istri itu agak galak. Pertama agak galak, terus kedua terlalu mendominasi ya dalam mengatur keluarga itu agak dominan lah istilahnya. Jadi menguasai apa-apa dikuasai, apa-apa dikuasai. Kan ada istri yang model begitu itu. Kalau bunda sama pak suami enggak ada masalah ya diselesaikan bersama. Terus kalau enggak bisa ya dipasrahkan pada Allah gitu aja.
Jadi kalau mau beli apa-apa juga musyawarah. Jadi enggak menguasai lah istilahnya. Si istri harus nurut gini gini gini, si suami harus gini gini, enggak. Bebas. Pokoknya selama enggak keluar dari jalur syariat ya terserah. Misalnya Pak suami mau tidur jam 5 atau jam 6 terserah. Jadi habis sholat subuh tidur lagi terserah. Yang penting ya pekerjaan sudah selesai gitu aja. Kalau bunda sama Pak suami nggak ada aturan tidur harus jam sekian, makan harus jam sekian, enggak. Ya mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.